Jumpa lagi dalam video kali ini. Mudah-mudahan anak-anak ada dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 8 dengan materi konflik. Adapun tujuan yang diinginkan setelah menonton video ini, anak-anak Ibu harapkan yang pertama dapat menjelaskan pengertian dari konflik. Yang kedua, dapat menyebutkan dan menjelaskan faktor penyebab terjadinya konflik. Yang ketiga, dapat menyebutkan dan menjelaskan bentuk-bentuk konflik. Dan yang keempat, dapat menyebutkan dan menjelaskan cara menangani konflik. Untuk memberikan gambaran tentang konsep dari materi konflik, Ibu sajikan tentang peta konsepnya sebagai berikut, yaitu dengan judul konflik. Yang pertama, kita bahas tentang pengertian daripada konflik. Yang kedua, kita akan membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya konflik. Yang ketiga, kita akan membahas macam-macam atau bentuk daripada konflik. Dan yang terakhir, kita akan membahas cara penanganan konflik. Konflik adalah suatu keadaan pertentangan karena adanya ketidakharmonisan hubungan sosial antara anggota kelompok maupun antar kelompok dalam suatu masyarakat. Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik antara lain, yang pertama, karena adanya perbedaan individu. Tiap-tiap individu mempunyai perasaan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, Pak Ketut sangat suka mendengarkan lagu-lagu. Dia memutar lagu dengan keras. Mereka merasa senang dan gembira mendengarkan lagu tersebut. Namun, tetangganya memiliki perasaan yang berbeda. Dia tidak suka mendengar lagu yang keras. Maka tetangganya merasa terganggu dengan lagu yang keras tersebut. Maka hal tersebut dapat menimbulkan konflik antara Pak Ketut dengan Pak Made. Yang kedua, yaitu karena adanya perbedaan kebudayaan. Sebagai contoh, umat Hindu merayakan hari raya Nyepi. Ketika itu, bila umat lain tidak menghargai budaya umat Hindu, maka hal tersebut bisa menimbulkan konflik. Yang ketiga, karena adanya perbedaan kepentingan atau tujuan. Sebagai contoh, seorang pengusaha ingin membayar gaji buruh yang sangat rendah, sedangkan di pihak lain seorang buruh menginginkan gaji yang besar. Perbedaan kepentingan ini bisa menimbulkan konflik. Dan yang keempat, karena adanya
perubahan nilai-nilai yang sangat cepat. Misalnya, di suatu desa yang terbiasa dengan kegiatan pertanian, kemudian ada perubahan nilai-nilai menjadi industrialisasi. Karena perubahan nilai yang begitu cepat akan memungkinkan terjadinya konflik antara masyarakat dengan yang melakukan industrialisasi tersebut. Macam-macam atau bentuk-bentuk daripada konflik. Yang pertama, konflik pribadi. Konflik ini terjadi antara satu individu dengan individu yang lain. Yang kedua, konflik rasial. Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan ras, yaitu antara kulit hitam dengan kulit putih. Yang ketiga, ada konflik antar suku. Ini terjadi karena ada pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lainnya. Selanjutnya, konflik antar agama. Ini bisa terjadi kalau antar agama saling tidak menghargai. Cara menangani konflik. Yang pertama, dengan cara mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian konflik oleh pihak ketiga. Pihak ketiga harus bersifat netral, tidak boleh memihak salah satu pihak. Contohnya, bila terjadi pertikaian antar negara, maka PBB menjadi mediator dalam penyelesaian masalah tersebut. Yang kedua, dengan cara arbitrasi. Arbitrasi, penyelesaian suatu konflik oleh pihak ketiga juga. Namun, untuk keputusannya terikat dan harus diterima oleh kedua belah pihak. Sebagai contoh, ada pertentangan atau konflik antara individu yang satu dengan individu yang lain. Maka Pak RT atau RW berusaha menyelesaikan konflik tersebut. Apabila tidak mampu menangani itu, maka dilanjutkanlah kepada pihak yang berwenang, seperti kepolisian maupun pengadilan. Keputusannya itu mengikat kedua belah pihak. Yang ketiga, dengan cara gencatan senjata. Artinya, dalam menyelesaikan konflik, kedua belah pihak tidak boleh saling menyerang sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Yang keempat, yaitu dengan pernyataan atau stalemate. Penyelesaian ini terjadi apabila kedua belah pihak yang bertikai memiliki kekuatan yang sama, sehingga keduanya merasa tidak mampu untuk mengalahkan lawannya. Nah, maka terjadilah pernyataan atau stalemate untuk menyelesaikan konflik
dan menghentikan konflik tersebut. Yang kelima, yaitu dengan cara coercion. Coercion ini terjadi apabila dari yang bertikai satu mempunyai kekuatan yang tinggi dan yang satu lagi sangat lemah. Nah, maka yang lemah akan tunduk kepada yang kuat. Jadi, yang lemah itu terpaksa menuruti yang kuat.